yaitu ayat yang kelima surat An-Nazi'at. Fal mudabbirati amra. Karena ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya, maka di sini dannya itu berkaitan kepada malaikat-malaikat, baik malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, sadis, baik dengan malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, malaikat-malaikat yang cepat, tangkas, ya, mengerjakan seluruh perintah aturan Allah, dan malaikat-malaikat yang berlomba-lomba, ya, untuk melaksanakan tugas. Nah, sekarang ada kolaborasi, ya, antara malaikat-malaikat yang ada dan dengan malaikat-malaikat yang mengatur semua urusan manusia. Jadi kan kita ini belum akan meninggal, Bapak Ibu, kalau belum sempurna kita terima. Yang ngatur umur manusia, yang ngatur rezekinya, ya, yang ngatur pekerjaannya, berapa lama dia memanfaatkan, mengatur kesehatannya, termasuk yang mengatur yang berhubungan dengan alam. Jadi nampaknya malaikat itu satu tim, ya, satu tim. Jadi semuanya dicek. Jangan nanti malaikat mencabut nyawa orang ternyata rezekinya masih ada, karena dia belum akan meninggal kecuali rezekinya sudah sempurna diterima. Maka itu dulu kita menyampaikan bahwa rumah kita itu hanya sekedar hak pakai saja dan tidak rezeki kita sebenarnya. Selama kita bisa memakainya, itulah rezeki kita. Jadi bukan milik kita. Buktinya ketika kita berangkat, ketika kita meninggal, rumahnya masih tinggal, hartanya masih tinggal, mobilnya masih tinggal, emasnya masih tinggal. Jadi kalau seandainya tidak kita pakai-pakai, ya sekedar, ya, rasa-rasa memiliki sajalah, Bapak Ibu. Rasa punya ame, lalu disimpan amehnya di toko ameh, dan sore amehnya dibawa pulang, ya kan? Nah, simpan-simpan saya, nanti mati lah. Jadi di sini fal mudabbirati amra. Jadi malaikat ini di samping malaikat yang mengatur roh tadi itu, mencabut nyawa dengan sadis, mencabut nyawa dengan lemah lembut, ya, mereka itu bertugas saling tepat waktu. Mereka itu adalah berlomba-lomba melaksanakan tugasnya masing-masing di bawah kendali Allah, dan itu saling berkoordinasi dengan malaikat-malaikat yang lain. Nah, disinilah Allah katakan ada yang mencabut nyawa, ya kan, ada yang mengatur urusan-urusan. Makanya percaya kepada malaikat dimasukkan kepada salah satu rukun Islam, ya kan? Kan percaya kepada malaikat itu masuk kepada rukun iman, ya. Kalau percaya kepada jin masuk ke rukun iman enggak? Hah? Ya kan? Kan percaya kepada Allah. Allah itu gaib. Percaya kepada malaikat. Malaikat gaib juga. Ya kan? Percaya kepada kitab. Percaya kepada nabi dan rasul. Nabi dan rasul ini bagi kita gaib enggak ini? Bagi kita gaib. Percaya kepada hari kiamat, gaib juga hari kiamat itu. Ya kan? Percaya kepada qada baik dan qada buruk, ya kan? Nah, nanti kita bahas mana yang diberitahu kepada kita, mana yang tidak kita diberitahu, ya kan? Termasuk qada, takdir,
semuanya itu, ya kan? Tapi kenapa percaya kepada jin tidak masuk ke dalam rukun iman, padahal ada makhluk. Karena jin itu sama dengan kita, ya, jin itu sama dengan kita manusia, cuman alamnya saja yang berbeda, ya kan? Jin itu ada yang beranak pinak, ada yang meninggal, ada yang lahir, ya kan? Ada laki-laki, ada perempuan. Nanti ada bagian dari jin itu yang namanya iblis, itu yang kekal. Kalau jin yang lain itu tidak kekal, ya kan? Makanya ada orang di persimpangan itu, jin itu di permaknya gitu. Ada namanya permak jin namanya. Membayar 25.000 kan? Ada enggak? Ya kan? Nah, maka itu jadi kita tidak dimasukkan ke dalam kelompok, ya kan, yang harus kita masukkan ke rukun iman. Tapi malaikat masuk ke rukun iman gitu. Kalau kita tidak percaya kepada malaikat, tidak percaya kepada tugas-tugasnya, maka sumbinglah, rusaklah rukun iman. Jadi kita wajib percaya bahwa ada malaikat. Nah, malaikat itu ada tugasnya masing-masing. Ya kan? Kita lihat tafsir Jalalain. Dan demi malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia, itu terjemahan beliau. Malaikat tersebut adalah mereka yang diberikan tugas oleh Allah untuk mengatur berbagai urusan di dunia ini. Termasuk yang disebutkan di situ masalah hujan, masalah ngatur angin segalanya. Ya kan, kapan keluar angin, kapan masuk angin. Jangan terbalik. Ya kan, pasnya terkantik-kantik dia masuk angin padahal keluar angin kan. Nah, gitu ya. Maka ada satu minuman namanya tolak angin gitu ya. Iya ada tolak angin, ada ya. Nah, jadi di sini lebih kepada seluruh urusan dunia. Nah, di sini ditekankan oleh Jalalain itu turunnya hujan. Maka sebenarnya kapan turun hujan ada malaikat yang atur. Maka tidak bisa manusia membuat hujan. Ya kan? Karena hujan itu bagian dari rahasia Allah. Kapan turunnya, di mana turunnya, berapa kapasitas airnya, di mana yang kena hujannya, ya kan? Kadang-kadang sampai jambatan tuh hujan, lewat jambatan tuh enggak hujan. Ada enggak seperti itu? Ada malaikat yang aturnya, gitu. Jadi bukan pawang-pawang hujan. Ya kan? Ini pawang hujan sudah diturunkan di IKN untuk tanggal 17 supaya tidak turun hujan. Ya kan? Jadi ada yang kan bahasa Al-Qur'an itu begini, wa nunazzilu minal ghaiz. Ya kan? Allah yang menurunkan hujan. Ada malaikat yang aturnya. Jalalain justru menyorot ya, fal mudabbirati amra, di situ adalah malaikat yang mengatur urusan dunia, ya kan? Nah, kalau malam qadar tatanazzalu malaikatu warruh kan, Allah menurunkan malaikat-malaikat dan malaikat Jibril, ya kan? Makanya yang diturunkan salah satu diantaranya adalah urusan, mengatur urusan-urusan yang ada. Itu juga diturunkan oleh Allah di seluruh pada malam qadar itu, seluruh malaikat-malaikat itu turun. Ya kan? Nah, kita lihat Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini mengacu pada malaikat yang bertugas mengatur berbagai urusan dunia sesuai dengan perintah Allah. Nah, beliau menjelaskan mencatat amal perbuatan manusia. Jadi semuanya sudah tercatat, dilapor kepada malaikat cabut nyawa. Dah selesai catatan, cabut dah lain, selesai. Tiada yang, tidak ada satupun yang terluput, Pak. Jangankan yang besar, sekecil apapun sudah dicatat oleh malaikat. Malaikat yang menjaga manusia. Jadi masing-masing kita ini ada yang bertugas menjaga kita. Sebenarnya ada bisikan.
Ya, makanya kalau Bapak Ibu malam itu ketidur berniat berdoa, ingin bangun jam berapa paman? Ya kan? Saya mau bangun jam 3, ya kan? Itu ada malaikat yang membangunkan. Karena dia ada yang menjaga kita. Ya kan? Nah, cuman kalau bangunnya pai pipis saja, ya kan? Nah, malaikat itu menyasarnya. Ya, kayaknya menyesal aku bangun hanya menemani orang pipis. Nah, itu masalahnya. Jadi hati-hati itu malaikat penjaga manusia ini jadi menyesal dia. Ya kan? Jadi ada sebenarnya ketika setan membisikkan, ya kan? Min syarril waswasil khannas, sebenarnya ada malaikat juga yang membisikkan kepada manusia itu. Ketika setan membisikkan korupsi, ya kan, berbuat maksiat, malaikat membisikkan supaya jangan melakukan itu, ya kan? Karena dia menjaga, ada tugasnya. Cuman mana yang kuat gitu? Bisikan setan yang kuat atau bisikan malaikat gitu? Nah, setan ini kan ada juga dari jin kan? Ada dari manusia, ya kan? Ketika seorang suami korupsi di kantor, malaikat sebenarnya jangan kamu lakukan ini amanah. Tapi setan membisikkan, baik yang dari jin, kini lo masuknya. Ketika bahasa aku gitu, ya kan? Di rumahnya adalah membisikkan. Jadi kalau seorang suami korupsi di kantor, siapa membisikkan di rumahnya? Hah? Siapa dia? Oh, ibarani pada ngecek istri ke beda ibu. Iya bu, ada ibu membisikkan. Hah? Tidak pernah. Udah korupsi udah gitu ya. Pi, jangan lupa ya pi. Separuh proyek ya pi, tidak ada kan? Cuman dia cara berbisiknya, Pak, si Pulan sama eselonnya juga apa? Patangkau selalu lah 2 kali nyoba liameh nampak apa aja. Itunya. Cara berbisiknya tu berbeda. Ya nak, Pak, itu tukar-tukar lotonya, lah tukar lotonya Pak. Loto kan rental, ya kan? Cuma di nampak Jawa, ganti-ganti lotonya. Jadi bisikkan itu Pak, ada sebenarnya malaikat. Cuma kadang-kadang kenapa manusia itu melakukan perbuatan maksiat? Karena dorongan setan, baik golongan jin, baik golongan manusia, termasuk nafsu yang ada dalam jiwa manusia. Nah, Ibnu Katsir mengatakan ini contoh, ya kan, berapa tugas malaikat yang dilakukannya. Dan itu kolaborasi nanti dengan malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Karena tidak dicabut nyawa kita kecuali urusan dunia kita sudah selesai semuanya. Jadi orang-orang yang meninggal itu Bapak Ibu, urusan dunianya lah selesai. Yang baik sudah selesai, yang buruk sudah selesai juga. Maka itu kalau bisa, kalau yang sudah meninggal ini tidak usah disebut lagi. Kalau sudah meninggal ya sudah. Ya kan? Kalau mau menyebut-nyebut juga, sebutlah kebaikannya. Ya kan? Karena di situ nanti malaikat tadi ada juga yang bertugas itu. Ya kan? Innal malaika tuwaminuna ma takuluna, kata Rasulullah. Sesungguhnya malaikat itu mengaminkan apa yang kamu komentari tentang jenazah. Kalau Bapak nanti mengatakan si Fulan itu orang baik, si Fulan itu orang soleh, ibu itu orang soleha, ibu itu orang surau, ibu itu orang rajin ke masjid, apa itu dulu betul-betul penganannya ke masjid, ibadahnya terjaga. Kalau itu yang kita katakan kepada orang yang telah meninggal, malaikat mengaminkan. Ya kan? Benar itu kata malaikat. Ya kan? Tapi kalau keluarnya dari mulut mati juga jatuh jadi. Ya enggak. Jengkah orang saya untung oleh mati enggak merasai lingkungan macam. Awak saya enggak tanggung-tanggung kok itu komentar orang. Agak malaikat amin, malaikat. Jadi awak kok pas meninggal yang kira-kira nanti tinggal lagi gitu. Ya kan? Kalau apakah sedih orang atau gembira gitu. Ya kan?
petang aduh kami pai mandi, aduh seorang tak pai pak, tak lama harus tak pai, ya kan? Nah, itu komentarnya aduh seperti itu, gitu ya. Tak pai PRW kok tak sip lah gitu ya, tumpah mo, ya Pak Ji, ada ajar PRW nak, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, tafsir Muyassar menuliskan menurut Muyassar an-nazi'at adalah malaikat yang mengatur di situ. Termasuk tadi malaikat-malaikat yang mengatur roh manusia kapan dicabut, bagaimana mencabutnya, baik dengan keras ataupun dengan lembut. Dia mengerjakan skalanya dan termasuk juga mengatur urusan-urusan dunia, dan itu teliti. Maka itu jangan pernah berpikir Bapak Ibu, iko rasa kiawak sama nama Ustaz, tapi diinyo ndak jujur, ndak. Berarti kalau begitu kalah malaikat di orang ndak jujur. Padahal malaikat itu sudah mengatur rezeki kita. Dia sangat teliti sesuai dengan ketetapan Allah. Jadi kalau begitu malaikat tadi itu dikomandoi langsung, perintahnya datang dari Allah. Si fulan sekian rezekinya, umurnya sekian, jodohnya sekian, ini manfaatnya begini, sudah sempurna semuanya, barulah manusia itu dicabut nyawanya. Kalau yang baiknya banyak, ya dia mah lembut dia. Kalau dosanya yang banyak, dengan keras cabutannya. Kan sederhana saja cara berpikirnya. Itu yang dikatakan oleh dalam tafsir Al-Muyassar. Mereka memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan takdir yang telah ditentukan. Kasihan awak nak ya malaikat ya orang kok patang kok baru mau diangke diperpanjang SK-nya, ternyata dicabut di malaikat gitu ya. Dah. Karena apa? Kalau Allah tetapkan panjang, SK-nya panjang. Tapi kalau indah, itulah, ya kan? Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan, hubungan malaikat pencabut nyawa dan malaikat yang mengatur. Jadi harus ada koordinasi mereka. Lapor itu udah masuk semua. Ini habis datanya sekian, rezekinya udah habis, umurnya udah habis. Ya kan? Dia berjodoh dengan sekian. Kan dulu itu ya. Ketika rohnya ditiupkan, kan di situ diatur. Apa yang ditentukan pada waktu itu? Rezekinya, jodohnya, ya kan? Berapa, umurnya berapa, gitu kan? Apa yang terjadi kepada dirinya, yang baik atau yang buruk, itu sudah semuanya. Jadi tugas yang beragam-ragam itu nanti kolaborasi dengan malaikat pencabut nyawa, ya kan? Jadi malaikat maut dengan malaikat yang ngatur tugas-tugas yang lain, semuanya mengerjakan dengan cepat, dengan segera, dan mereka pun mengerjakan tugas itu seolah-olah seperti orang berlomba-lomba, ya kan? Tidak ada yang tertinggal di situ. Seperti orang operasi sajalah, kan sederhana. Operasi apa namanya? Orang melahirkan. Di situ ada dokter anak, ada enggak? Dokter anestesi? Ada. Dokter beda? Ada. Kalau nanti berhubungan, oh ini resiko jantung, hadir juga dokter di situ. Minimal dia koordinasi dulu. Kalau ada penyakit dalamnya, ini koordinasi dengan dokter spesialis penyakit dalam. Oh ternyata ini gulanya tinggi. Lalu penyakit dalam dulu. Ya kan? Sudah dicek semuanya, baru dilaksanakan operasi gitu. Ya kan? Di seluruhnya operasi. Begitu juga antara malaikat-malaikat yang ada dalam melaksanakan tugas. Jadi keberadaan dalam satu kesatuan sistem, semua malaikat meskipun memiliki tugas yang berbeda-beda, pekerjaan dalam satu sistem yang terintegrasi di bawah perintah Allah. Jadi kalau memang langsung di bawah perintah Allah, tidak ada yang lalai, tidak ada yang terlambat. Tunggu sebentar, rezekinya masih ada gitu ya. Itu balik gitu, tidak ada itu. Ya nak, si anu ke sana harus meninggalnya pertama, tapi dia masih adonya kita tinggal lain, tidak ada Pak. Itu tugas manusia yang seperti itu. Oh gaji digoleh, ya kan? Kadang-kadang ada ya Pak. Nah tunggulah dulu gaji 3 balainya, tapi pas masuk gaji balainya yang mati.
Jadi tiga balik aku orang lain menikmati. Tidak jadinya dapat gitu ya. Jadi artinya Bapak Ibu, narasaki awak pasti akan menjadi rezeki kita. Kok kainda walaupun lah dalam posisi awak tidak bisa jawab menikmati. Ya kan? Walaupun disuruh anda Pak, ya tidak rasakinya. Tidak lalu lah dia Ustaz. Apa je dah lalu nya tidak rasakinya lah. Impus saja ledaknya terima di badannya lah. Di paso je masuk impus, tidak jalan impus kodo. Dia masuk mana je sonde ke dalam rasakinya, lah menolak keluarnya tidak inyo lah. Tidak rasakinya lah. Lah habis. Ya kan? Itu yang dikatakan wa ma yu'ni anhu maluhu iza taradda. Hartanya itu tidak akan bermanfaat lagi kalau dia sudah meninggal. Mau emasnya, mau rumahnya, mau depositonya, mau makanannya. Makanya ketika lenamu selero makanlah. Ya Pak, lenamu selero makanlah. Lenamu aja mau makai-makai pakailah, gitu ya. Jangan tahan-tahan. Kecuali lah ada aturan kadiri wak seorang. Kalau ikut tak cocok, alihkan kena lain, gitu ya. Fakulu min rizki, kan itu kata Allah. Makanlah, ya kan? Kulu wasrobu, makan dan minumlah, kan tak ada masalah. Yang penting halal, yang penting baik. Kau tak boleh, kau tak boleh, kau tak boleh, gitu ya kan? Sampai tak boleh, ya kan? Ustaz tak boleh pakai makan iko, tapi yang lain kan lebih boleh. Macam-macam lah bentuk jadi dia seorang-seorang, ya kan? Ya, artinya Bapak Ibu yang dimuliakan, ada sistem di situ, ya kan? Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan di sini, ya kan? Kedua jenis, ya, baik malaikat yang mengatur, ya, yang mengatur urusan kita dan yang mencabut nyawa tadi itu semuanya adalah dalam perintah Allah. Jadi malaikat pencabut nyawa memastikan bahwa makhluk hidup meninggal ini pada waktu yang telah ditentukan. Sementara waktu malaikat yang mengatur alam ini memastikan bahwa kondisi alam mendukung untuk kehidupan dan kematian manusia. Jadi kalau itu tidak ada hubungan kok hujan panih tanda orang mati, tidak ada urusannya itu. Ya kan kalau yang begitu kan? Kalau tanda mungkin bisa ya. Gabak di hulu, tanda ka hujan, cewang di langit, tanda ka panih. Kira pagi cewang, kira siang tiba hujan, karena yang ngaturnya sudah ada. Itu hubungan antara tugas malaikat yang menjaga alam ini, mengatur alam ini dengan malaikat pencabut nyawa. Tapi yang jelas ada dua situ rahasianya. Satu, segera dia mengerjakan. Yang kedua, berlomba-lomba dia mengerjakan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala.